Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para guru-guru agama, tanpa menyebut satu demi satu dengan tiada mengurangi rasa hormat kepada mereka, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, dipanjangkan umur mereka itu di dalam taat kepada Allah Ta'ala. Segenap para sesepuh, para orang tua, aparatur pemerintah, Bapak RT, RW, berikut segenap jajarannya, terlebih khusus pada sahibil majlis Ustadz Abdul Ghafur beserta keluarganya dan juga ayahnya yang dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan sehat yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agak bingung saya harus apa yang mesti disampaikan, karena tahun lalu saya ceramah juga, tahun ini saya lagi aja juga pakai ada live streaming lagi. Jangan-jangan nih tanpa saya sadari ceramah yang saya sampaikan ini pengulangan yang 100 kali. Itu juga, karena memang orang kalau ceramah itu kurang rajin membaca, karena waktu kesita buat naik ceramah, sehingga apa yang disampaikan itu seringkali pengulangan dari tempat lain yang akhirnya menimbulkan rasa bosen dan kagak pengen dengerin, serta kagak pengen ngundang lagi. Begitu ya, begitu emang ya. Saya memang ngarep-ngarep sih kagak diundang lagi. Mengharap itu emang kenapa? Karena enakan di rumah gini hari mah, memang habis hujan ya. Oke. Mestinya mah kita mbungkel, ini mah ayab-ayaban kampung orang kan. Begitu dah ceritanya. Kalau diceritain semua mah dengerin cerita doang, curhat jadinya itu mah. Saudara-saudara, tidak lama saya barangkali, karena kita masih menunggu guru kita Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan yang sedang berada di tempat lain. Mudah-mudahan beliau datang ke ini tempat dalam keadaan sehat walafiat. Nanti beliau yang memberikan nasihat-nasihat yang baik buat kita.
Saudara-saudara, yang sering kita dengar Nabi Muhammad itu bashar. Bashar itu artinya manusia, begitu ya. Sehingga Allah sendiri yang katakan di dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarun, gitu. Artinya, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, katakan apa? Innama ana basyar. Hanya saja aku ini seorang manusia, gitu. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala memulai dengan kalimat innama. Kalau santri itu bilangnya min adawatil hasri, artinya huruf yang digunakan untuk membatasi sesuatu hal yang disampaikan. Ketika dikatakan innama zaidun qaimun, pakai innama awalnya. Hanya saja Zaid itu berdiri. Jadi kalau bilang hanya berdiri, berarti enggak duduk, kagak nongkrong, kagak rebahan, hanya berdiri. Karena awalnya menggunakan kata innama. Nah, dalam redaksi ini Allah bilangnya innama ana basyar. Hanya saja aku ini manusia. Jadi itu maknanya saudara, ana Muhammadan maksurun wa maksusun bil basyar, la yata'adda ila ghairi. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu hanya sebagai manusia saja, pakai saja tuh. Tidak selain manusia. Tidak selain manusia itu saudara, bukan malaikat, bukan jin. Jadi Nabi itu diutus sebagai manusia, bukan malaikat, bukan jin. Kenapa bukan malaikat? Sebab malaikat itu berbeda alam, begitu pula jin berbeda alam. Manusia sebagai makhluk bagian daripada alam zahir, dan malaikat atau jin makhluk daripada alam batin, alam gaib maksud saya. Jadi susah berkomunikasi antara yang zahir dengan yang gaib. Kita ngaji, guru kita jin, coba dah, kan nggak kelihatan ya, gitu. Terus guru kita nyontoin sholat, nggak kelihatan rukuknya, sujudnya. Tapi kalau guru kita itu manusia, kelihatan. Dia ngajarin sholat, kelihatan. Artinya hal-hal yang terkait dengan ibadah, akhlak, kelakuan, dan lain sebagainya, apabila manusia yang memberikan contoh, maka umat ini bisa menirunya. Karena itu Allah bilangnya innama ana basyar, supaya bisa ditiru itu. Kemudian apa perbedaan antara basyar dengan insan? Dalam kamus kan maknanya sama. Kalau kita ngaji juga innamal insanu misalnya, artinya apa insan? Manusia ya. Ketika dibahasakan basyar juga artinya manusia. Cuman dua kata ini ada perbedaannya. Bedanya, basyar itu maknanya basyaro ay zoharo.
artinya sesuatu yang nampak, sesuatu yang zahir, sesuatu yang terlihat, bukan sesuatu yang tersembunyi. Jadi basyar itu makanya ada basyaroh, itu kulit. Kenapa kulit disebut basyaroh? Karena dia dapat terlihat. Kulit muka, kulit tangan, kulit kaki, dan lain sebagainya, itu bisa terlihat, maka dikatakan basyarotun. Nah, basyar itu sesuatu yang terlihat. Jadi manusia yang terlihat, manusia yang dilihat dari sisi zohirnya, gitu. Jadi dari sisi lahiriah Nabi Muhammad itu dikatakan basyar. Apa itu zohirnya? Ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya, dan lain sebagainya. Berbusana, berbaju, memakai kain, memakai sorban, memakai peci, dan seterusnya. Maka itu dinamakan basyar, manusia. Tapi saudara-saudara sekalian, basyarnya Rasulullah secara lahiriahnya itu berbeda dengan basyarnya kita. Berbeda, walaupun secara fisik, secara zahir beliau manusia pada umumnya, tapi berbeda dengan kita. Maka ulama bilangnya Muhammad basyarun walaysa kal basyari, bal huwa kal yakuti wan nasu kal ahjari, atau wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia. Ahlan wa sahlan, Kiai Muhsin, selamat datang. Jadi, tapi walaysa kal basyari, tidak seperti manusia yang lain. Bal huwa kal yakuti, tapi beliau bagaikan intan. Wan nasu kal ahjari, dan seluruh manusia itu seperti batu kerikil. Kalau kita, saudara, membeli batu split buat ngecor, satu truk berapa duit harganya? Taruh 2 juta lah ya. Satu truk tuh batu split. Terus ada lagi batu berlian segede jempol. Berapa harganya? Ya kan? Harganya itu bisa ratusan juta. Nah, Nabi Muhammad itu bagaikan batu berlian, dan seluruh manusia itu bagaikan batu split, gitu. Nah, itu beda nilai, nah saudara-saudara, beda nilai antara kita dengan Rasulullah. Jadi kalau orang katakan, Nabi Muhammad juga manusia, emang manusia, tapi ngomongnya jangan sampai situ, terusin. Kalau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia sama seperti kita, itu artinya merendahkan martabat Rasulullah. Menyamakan seperti itu, merendahkan martabat Rasulullah. Kenapa merendahkan? Karena mempersamakan yang mulia kepada makhluk atau manusia yang hina. Bagaimana hinanya kita? Perhatikan. Kalau kita keringetan, bau nggak keringet kita? Nah, ini basyar, masih basyar nih. Bau keringet kita. Rasulullah keringetnya wangi. Wanginya apa? Wangi keluar, wangi misik. Perhatikan. Setiap apa yang dimakan oleh orang yang hidup di atas dunia, saat makanan itu keluar dari lubang pori-porinya, maka dia menjadi keringat. Dan keringatnya itu, saudara, bau bentak gitulah. Ya kita aja ogah nyium keringat kita dewek, apalagi orang lain. Lu mau nggak gue borein ketek? Kan gue ogah ya. Begitu. Kita aja ogah apalagi orang lain. Itu keringat di badan kita. Rasulullah bawa misik. Perhatikan. Kalau kita ngaji, saudara, dengan para guru, atau ketika kita membaca kitab seperti Risalah Imam Qurtubi, itu beliau terangkan bahwa
orang surga itu apa yang dimakannya tidak menjadi kotorannya, tetapi semua yang dimakan dan diminum oleh orang surga itu menjadi keringatnya. Dan keringatnya itu berbau misik. Nanti di surga begitu. Jadi nggak ada yang ke kamar mandi, nggak ada, saudara. Jadi bau misik tuh keringatnya, wangi. Nah ini di dunia ada orang yang seperti ahli surga. Keringatnya tidak berbau seperti keringatnya kita, tapi keringatnya itu keluar menjadi misik. Siapa orangnya? Yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini namanya walaisa kal basyari, tidak seperti manusia lain, beda. Kemudian kalau kita saudara pipis, kencing kita itu najis apa enggak? Najis. Kalau kita buang air besar, najis enggak? Najis. Perhatikan, seluruh ulama ittifaq dari kalangan fuqaha bahwa apa yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad itu hukumnya suci, nggak ada najis ya, suci semua. Mau pipisnya, mau buang air hajat besarnya, misalkan begitu. Walaupun memang pada faktanya tidak ada seorang sahabat pun yang pernah melihat kotoran besarnya Rasulullah, karena ketika keluar langsung tertelan oleh bumi. Dan ulama menghukumkan itu yang disebut dengan Fudulatul Mustafa, artinya sisa-sisa yang keluar dari tubuh Nabi kita Mustafa Muhammad tidak ada yang najis, itu semuanya tahiratun. Ulama katakan gitu. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani beliau katakan, law qala qailun atau law qala muballigun inna baula Nabi sallallahu alaihi wasallam tahirun lakana shawaba. Apabila orang katakan bahwa air pipisnya Rasulullah itu suci, niscaya benar. Begitu. Bahkan law qala qailun bi anna baulal Mustafa afdalu min ibadatina lakana shawaba. Apabila orang mengatakan bahwa air pipisnya Nabi Muhammad itu lebih mulia dari ibadah kita, niscaya ucapannya itu benar. Nah kita ibadah nih semuanya dari zaman Nabi Adam, wah bayang, pada sembayang semua. Ada pahalanya nggak tuh? Ada pahalanya. Pahalanya ditimbang di satu mangkok timbangan. Ini akal kita nggak nangkep, tapi saya sampaikan. Kemudian air pipisnya Nabi ditaruh di satu timbangan, niscaya lebih berat kedudukan kemuliaan air pipisnya Rasulullah dibanding ibadah kita. Kok begitu? Pakai kok begitu dong? Kan harus ada jawabannya. Sebab air pipisnya Nabi saat Isra wal Mi'raj telah ikut masuk ke dalam surga dan telah ikut naik ke atas arsy dan telah ikut berjumpa dengan Allah Ta'ala dan telah masuk ke seluruh surga yang ada lewat pintu-pintunya, udah keliling kemana-mana itu yang ada di tubuh Rasulullah. Sedangkan ibadah kita kecampur riya, kecampur ujub, kecampur hasud, kecampur takabur. Jadi tidak dipastikan bahwa ibadah kita yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga, karena kecampur sifat-sifat yang tidak benar. Karena itulah bahwa sisa-sisa yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad semuanya suci dan lebih tinggi daripada ibadah kita. Paham nggak tuh kira-kira? Tuh begitu kemuliaannya. Sebagian dari kemuliaan beliau itu seperti begitu demikian. Ya apalagi bagian-bagian tubuh yang lainnya, fisik-fisik yang lainnya.
apakah rambutnya itu, apakah kulitnya, apakah kukunya, dan lain sebagainya. Itu dari sisi manusia, dari sisi basyariah namanya. Nah ini saudara, dari sisi basyariah Nabi Muhammad, namanya orang hidup bahkan kagak diem. Orang hidup kagak diem saudara, bergerak. Tuh. Beraktivitas. Aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua. Satu adat, kedua ibadah. Satu ibadah, kedua adat. Ibadah mudah maklum dah, sembahyang itu ibadah ya. Kemudian berakhlak, itu ibadah namanya. Puasa ibadah, baca Quran, bangun malam dan lain sebagainya, itu ibadahnya. Ada adatnya saudara. Apa adatnya? Perhatikan, makan itu adat, kebiasaan manusia. Minum itu adat, tidur adat, berjalan adat, berlari adat, pakai pakaian adat semua tuh, pakai baju adat, pakai kain adat. Nah, karena tinggi dan mulianya Nabi Muhammad, jangankan ngikutin ibadahnya, ngikutin adatnya aja orang bisa menjadi ulama besar. Adatnya aja. Nih begini, kan ada bahasa begini saudara, kalau akhlak santri zaman dulu dipakai sama orang zaman sekarang, niscaya orang itu disebut kiai zaman ini. Saya ulangin, andaikan kelakuan santri zaman dahulu, bukan ibadahnya, andaikan kelakuan santri zaman dahulu ditiru sama orang sekarang nih, niscaya orang akan katakan dia jadi kiai gitu. Seperti apa santri zaman dulu? Kemana aja pakai kain. Belum jadi kiai belum. Santri zaman dulu kemana aja pakai kain. Sampai nimba empang pakai kain. Zaman dulu tuh nyari kayu pakai kain. Sampai orang pada ngatain, emang lu sunat kagak sembuh-sembuh apa? Gitu. Dikata sunat kagak sembuh-sembuh, kemana aja pakai kain. Belum kiai belum. Satu, kemana aja pakai peci. Santri zaman dulu kemana aja pakai peci. Bukan ibadahnya, ini mah kelakuannya doang. Enggak, dia ngaji, baru ngaji, belum jadi kiai belum. Tiga, kalau udah jadi santri zaman dulu, kata gurunya, di mana lu jadi santri gua, lu kagak boleh mampir makan di pinggir jalan. Nggak boleh mampir makan pinggir jalan. Mengapa guru? Gua sepakai nanya. Nanti dari sini sir ilmu yang gua ajarkan bakal masuk ke dalam tubuh lu. Sebab ada ilmu, ada sir ilmu. Kalau ilmu mah cuman mahamin ngaji doang. Kalau sir harus apik. Nah ini bagian apik. Kata gurunya begitu. Keempat, jangan pernah pakai celana pendek. Santri zaman dulu nggak ada saudara pakai celana pendek, main bola nggak ada. Zaman dulu tuh gitu. Tapi ceweknya banyak gitu. Santri zaman dulu ceweknya banyak. Canda itu mah. Bukan kiai. Zaman sekarang saudara dipakai sama orang zaman sekarang, tiap hari pakai peci, tiap hari pakai kain. Apik hidupnya, nggak makan sembarangan di pasar, nggak pernah pakai celana panjang, nggak pernah pakai celana pendek yang membuka pahanya. Dipakai sama orang sekarang, orang akan katakan nih kiai namanya. Ngajinya mah nggak dihitung, ngajinya mah belum, maka ngajinya belum, baru kelakuan doang. Bagaimana andaikan
zohir lahiriah. Yang ditiru itu bukan santri zaman dulu, tetapi yang ditiru adalah adatnya Nabi Muhammad. Itu makannya ngikut Nabi Muhammad. Tuh perhatikan, makannya Rasulullah itu saudara dikit, pakai 3 jari doang. Kalau kita makan kalau perlu mah 10 jari, bukan 3 jari. Tiru 3 jari, dikit. Siapa? Habib ya? Ya ahla, ya marhaba, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi Asya, ya Wadaraji, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi Asya, ya Wadaraji. Ahlan wa sahlan wa marhaba, Habibana Ahmad bin Nawfal Salim Jindan, hafizahullah wa ra'ah. Semoga Allah berikan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Dah, segitu aja. Biar Habib istirahat bentaran. Nah, ini basyar namanya, sisi lahiriah. Tapi sisi lahiriahnya tidak seperti orang umumnya. Andaikan orang tiru makannya Nabi setiap hari, tiru tidurnya Nabi setiap hari, tiru berjalannya Nabi setiap hari, tiru berpakaiannya Nabi setiap hari. Setiap hari pakai peci aja, tiap hari pakai kain aja, tiru setiap hari. Dan dia niatkan, aku meniru Rasulullah cara makan aku. Nabi makan nggak pernah di meja, di bawah terus. Nabi makan nggak pernah sendiri, selalu ngajak orang. Tiru Nabi makannya. Andaikan dia tiru tidurnya Rasulullah setiap hari, menghadap kiblat, ya, miring ke sebelah kanan setiap hari. Andaikan minumnya, tiru minumnya Rasulullah setiap hari. Asal dia minum, niru minum Rasulullah 3 kali teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan napas di gelas. Kenapa? Sebab napas di gelas, hawa yang keluar dari tubuh kita itu mengandung racun. Jadi kalau ditiup, dia tiup di situ, maka racun itu keluar masuk ke air, diminum dia masuk dalam. Makanya kalau ngopi panas jangan ditiup. Ngopi panas banget, lalu jadi beracun. Nah, ini bagaimana supaya kopinya meneb, biar gedognya meneb? Jangan ditiup. Anu aja pakai korek api gitu. Ya santri mah hidup begitu. Santri mah hidup begitu juga. Paham nggak? Dengerin. Santri mah pola hidup bagaimana juga dia mah hidup. Mengapa? Sebab tradisi santri itu tradisi wali-wali zaman dahulu. Pesantren itu warisan para wali-waliullah. Jadi kalau orang ada di pesantren, dia mendapatkan doa para wali-wali. Ingat omongan saya. Kalau orang tinggal di pesantren, dia dapat doa para wali-waliullah. Di dunia kelihatan biasa-biasa aja, muda biasa-biasa aja. Lihat ntar di akhir hayatnya bakal beda. Makanya di dunia santri mah sendal juga udah milik bersama. Ya, emang udah terlatih saling memaafkan, terlatih saling memberi. Sebab itu riadohnya santri itu saling memaafkan satu sama lain. Karena dia tradisi wali. Makanya santri mah sholat subuhnya pada kesiangan. Betul nggak begitu? Mengapa? Biarin gue bang dapat syafaat wali, pala lu dapat syafaat wali. Dah, nanti kepanjangan saya ngomong. Innama ana bashar. Allah bilang mithlukum, manusia seperti kalian. Kalau orang belajar nahu saudara, mislu mudob kum mudob ilaih dalam ilmu nahu. Mudob itu harus beda dengan mudob ilaih. Al mudobu ghairul mudobi ilaih. Mudob itu nggak boleh sama. Jadi tidak boleh mengidopatkan sesuatu kepada zatnya, nggak boleh. Gulamu gulamin, nggak boleh.
rajulu gulam, rajulu rajulin nggak boleh. Zaidu zaidin, apalagi marifat dua-duanya nggak boleh. Jadi mudhaf nggak boleh zat mudhaf ilaih, harus beda. Jadi al mudhafu ghairul mudhaf ilaih. Di sini Allah bahasakan mithlukum. Perhatikan. Kalau diartikan seperti kalian, atau kalau diartikan, kalau diartikan. Tapi kalau pakai ilmu nahu, maka maknanya mislukum itu beda dengan kalian. Sebab mislu bukannya kum bukannya mislu. Seperti bukan kalian dan kalian bukan seperti. Jadi innama ana basyarun mislukum, aku Muhammad bin Abdullah adalah manusia yang beda dengan kalian. Gitu. Bukan sama seperti kalian. Itu yang akhirnya orang beranggapan, ya Nabi juga kayak kita. Gitu. Tuh ketika orang mengatakan Nabi kayak kita, itu namanya merendahkan Nabi Muhammad. Saya ulangi, ketika orang mengatakan Nabi sama seperti kita, itu merendahkan Nabi Muhammad. Ini ada ayat suci Al-Quran, baca Yasin. Kan itu Yasin yang buat tahlil kecil-kecil ya, kita taruh di atas stiker, kita duduk, kita kagak taruh di lekar, nggak taruh di bantal, saudara. Kita duduk. Saya mau nanya, itu Yasin tingginya sama nggak sama pantat kita? Hah? Iya, waktu lagi tahlil kan orang dibagiin Yasin orang atuh. Pas udah rapih baca Yasin, itu digeletak-geletakin di atas stiker. Kita kan duduk di atas stiker, itu sama nggak sama pantat kita? Tapi tinggian lubang bol kita, tuh saudara tuh, kita ngata gini, ya dasaran tulisan ini, maka itu saudara, kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, murtad tuh orang saudara, dalam kitab Sulaiman Nawarok. Kenapa? Sebab itu istihza biddin, di orang merendahkan perkara agama. Jadi kalau baca Yasin jangan digeletakin aja, taruh di bantal gitu, atau taruh di atas botol aqua, jangan ditaruh digeletakkan di bawah, itu menghinakan. Kalau Nabi dibilang sama seperti kita, ini menghinakan Nabi. Kalau ikut dengan keterangan yang ulama katakan, saat kita mengatakan bahwa Rasulullah sama seperti kita, itu berarti merendahkan Nabi Muhammad, murtad hukumnya. Itu jangan sekali-kali bilang Nabi sama seperti kita, sebab Allah yang bilang mislukum, maksudnya bukan seperti kalian, tetapi beda dengan kalian. Itu namanya bashar. Paham? Yang kedua insan. Insan itu beda dengan bashar. Sebab insan bukan dari sisi lahiriah. Insan itu dari makana khafiyah, sesuatu yang tersembunyi. Sebab insan itu dari unsu. Unsu itu ketenangan, kenyamanan. Unsun itu dari anis. Anis itu ketentraman, kenyamanan. Makanya besok Pak Anies jadi presiden. Salah ngomong, kelepasan. Nggak sengaja itu, Pak. Nggak ada maksud kampanye saya mah. Kita lagi ngomongin insan, paham gitu ya? Tapi begitu aja dosa besar nggak, saudara? Enggak, saya ngomong begitu dosa nggak kira-kira? Ya kagak, ya kalau dosa ya tolong diampuni. Nah, jadi insan itu terkait dengan satu yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi, saudara? Ruhaniyatu Muhammad. Dari sisi ruhaniyah Nabi Muhammad. Apa ruhaniyah Nabi Muhammad? Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Ada wahyunya tuh. Jadi dalaman Rasulullah mah insaniyahnya Rasulullah, bukan basyariahnya. Insaniyah Rasulullah itu di dalamnya itu ada wahyu minallah. Wahyu itu berarti, saudara, ada asrar ilahiyah, ada mawahib laduniyah, ada barakah uluhiyah, hal-hal yang terkait dengan ketuhanan ada pada ruhaniyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, secara simpel yuha ilayya itu adalah syariat Muhammadiyah.
dinun Muhammadiyah gitu. Kalau orang ngikutin lahiriah Nabi bisa menjadi ulama, ya, ngikutin dandanan fisik Nabi, orang bisa menjadi wali. Dalam ilmu tasawuf, saudara, ada yang disebut ilbas. Ilbas itu mengijazahkan apa yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Contohnya gini, pakai imamah ada ijazahnya sampai Rasulullah. Imamah tuh udang-udang, pakai ngelis ada ijazahnya. Pakai sorban di sebelah kanan apa di sebelah kiri apa dua-duanya itu ada ijazahnya. Maka imamah itu dilebihin apa enggak ada ijazahnya. Maka jubah ada ijazahnya. Maka kain ada ijazahnya. Ini nama bagian adat Nabi Muhammad, bersambung terus pada Rasulullah. Orang, saudara, yang ikuti lahiriah Nabi Muhammad dengan maksud tujuan mengikuti Rasulullah di dalam lahiriahnya, dia bisa menjadi seorang wali walaupun tidak mendalami baca kitabnya. Seperti ini, Al-Imam Sya'rani ngelotok ilmu fikihnya, ngelotok ilmu alatnya, ngelotok ilmu tafsirnya, semua kitab udah kelar, saudara. Ditegur sama gurunya, Sya'rani, ya guru, ke Allah udah belum? Baca kitab mulu, ke Allah jalannya udah tahu belum? Lah itu kan di kitab udah, guru. Beda, ke Allah mah mesti ada yang nuntun. Lu mesti dituntun tong. Udah bisa baca kitab, ke Allah kudu ada yang nuntun. Ke Rasulullah kudu dituntun. Kudu dituntun, guru. Iya. Siapa yang nuntun? Cari gurunya. Dicari, saudara, ketemu gurunya yang bernama Imam Ali Al-Khawas. Imam Ali Al-Khawas, murid daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini Imam Ali Al-Khawas matanya buta, orangnya nggak bisa baca, tapi seorang waliullah. Datang ini Imam Sya'rani, Assalamualaikum, saya ajarin ngaji. Ya Tuan, saya mah orang awam, jangan ngaji sama saya. Tuan mah udah kedengeran masyhur ilmunya, masa ngaji sama orang badui? Saya mau orang kampung. Enggak, tolong tuntun saya kepada Allah. Tuh, lain tuh, tuntun saya kepada, ini namanya yuha ilayya. Dari sisi insaniyahnya. Akhirnya dia dikasih ijazah Imam Sya'rani. Nih, saya ijazahkan make jubahnya begini. Nabi ini make jubahnya begini. Nabi make imamahnya begini. Nabi make sorbannya begini. Begini, begini. Ntar saudara-saudara bisa lihat apa yang dipakai oleh Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan. Itu seluruh busananya adalah ijazah dari guru-gurunya yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Ntar saudara lihat sendiri. Saya cuma ngasih gambaran aja. Paham tuh? Orang istiqomah, niat pakai yang dipakai oleh Nabi, senantiasa setiap hari, dia bisa menjadi waliullah. Sebab apa? Di situ ada sir Muhammadi, ada rahasia Nabi. Jadi bukan pakaiannya, bukan imamahnya, karena ada sanad gurunya, maka dia ada sir Muhammadi. Kalau secara zahir saja orang ikuti Nabi Muhammad, bisa menjadi seorang waliullah, bisa menjadi makrifat batiniyahnya kepada Allah, kedorong dia punya hati kepada Allah karena pengaruh daripada zahirnya. Sebab al-harakat barakat, jadi gerakan batin memunculkan keberkah, gerakan zahir bisa memunculkan keberkahan batin, bisa jadi waliullah. Apalagi berikut batiniyahnya mengikuti Rasulullah, syariatnya ngikutin Rasulullah, akhlaknya ngikutin Rasulullah. Pada guru-guru ngaji yang dimaksudkan ngikutin Rasulullah, maka sempurna antara basyariah dengan insaniyah diri Nabi Muhammad ditiru oleh umat-umatnya,
maka dengan demikian berlimpahlah keberkahan kepada orang itu dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan yang kita aji dari guru-guru kita itu merupakan yuha ilayya, bagian yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, biar itu menjadi amaliyah kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih menyempurnakan nasihat-nasihat, memperkenalkan akan Nabi Muhammad terhadap kita, agar supaya kita lebih paham siapa Rasulullah, maka simak baik-baik nanti apa yang akan disampaikan oleh yang mulia Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan. Hanya itu, jangan sampai kemalaman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.